Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari sama-sama engkau boleh tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan boleh berkati kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan pemeliharaanmu. Ada waktu bagi kami pagi hari untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari nyatakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, Engkau masih dalam sikap menyembah di hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, nyatakan setiap ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pada waktu kami menyembah, pada waktu kami memuji, pada waktu kami bertepuk tangan melompat, kami percaya ada mujizat Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari ini kecewa, yang hari ini khawatir, kami percaya Tuhan berikan penghiburan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, karena kami percaya Tuhan ada kuasa melalui setiap puji-pujian. Terima kasih Bapak Sarkawi, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami buka ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama bilang amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Jemaat yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus yang baik. Sama-sama memang sekarang waktunya kita diutus untuk berdiri teguh. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Pada waktu kami lemah, pada waktu kami takut Tuhan, kami percaya kalau Tuhan Allah yang boleh memegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sama-sama kita boleh naikkan pujian ini. Bila ku hidup karena anugerah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua adalah cinta.
hatimu. Dia ada, dia menghampirimu, dia memeluk engkau. Di mana engkau berdiri, dia ada di tengah-tengahmu. Dia berkata, apa yang akan kulakukan bagi engkau? Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa yang selalu setia dan baik dalam kehidupan kami. Pegang terus tangan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak berkenan menjadi mempelai Kristus. Bapa di surga, ini pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya setiap pujian yang naik dari hati kami akan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, mohon maaf kalau suara saya agak sedikit ganggu. Ya, mana tahu nanti di tengah-tengahnya juga saya laku karena kurang sehat, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah menjadi mempelai Kristus. Ya, saya ambil judulnya tentang masa persiapan perkawinan anak domba. Sekarang ini kita sedang masa persiapan, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Akan ada hari-hanya, amin? Yang kita tidak tahu kapan itu akan datang. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata bahwa akan ada hari hanya berlangsung pernikahan, perkawinan anak domba. Karena firman Tuhan berkata kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi bersiaplah, siap sedialah setiap waktu, karena pada waktu mempelai laki-laki siap, maka dia akan menjemput wanita, mempelai wanitanya. Dan kita semua yang ada di tempat ini, baik kita perempuan, baik kita laki-laki, kita sama-sama mempelai wanita. Ya, kita sama-sama mempelai wanita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kira-kira kalau dalam perkawinan anak domba, kalau ada dalam pernikahan, misalnya ada seorang laki-laki, siapa di sini yang belum menikah ya? Dermawan ya, Dermawan. Dermawan ini kan masih single, maksudnya masih tulen, pria tulen. Misalnya Dermawan dapat perempuan, dapat wanita yang tidak perawan lagi, kira-kira Dermawan bagaimana? Saya tinggalin. Jujur saudara. Ini yang menjadi pertanyaan besar saya sepanjang minggu waktu kemarin Ibu Gembala membawa firman Tuhan. Kok saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin tanpa kita sadari bahwa sebenarnya setiap mempelai laki-laki mengharapkan keperawanan wanita, betul? Halo laki-laki? Kenapa? Perawan itu adalah lambang kesucian hidup. Kalau dia wanita yang single, kecuali wanita yang sudah menikah, pasti dia akan menjaga hidupnya, menjaga kesucian hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada satupun mempelai laki-laki yang mau menerima seorang wanita yang bercacat celah, apalagi sudah tidak perawan, apalagi perempuan itu bukan dia yang membuka perawan yang pertama, kecuali kalau dia sudah. Tapi kalau tidak, untuk menerima seseorang yang begitu tidak perawan, tidak bisa menjaga kesuciannya, tidak jarang sudah, tidak, yaitu 1 yang bisa hanya menerima seorang wanita yang tidak perawan adalah orang-orang yang benar-benar mencintainya. Pada waktu dia mengatakan jujur kepada sang mempelainya, pada saat perempuan itu mengatakan aku tidak perawan lagi oleh laki-laki yang lain, kalau laki-laki itu tidak benar-benar mencintainya, maka perempuan itu akan ditinggalkannya. Tetapi jika laki-laki itu mencintainya dan
dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jikalau engkau mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil. Dia mengampuni setiap pelanggaran dan Dia menerima engkau sebagai mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menjaga kesucian hidup kita berkaitan dengan persiapan mempelai Kristus dalam masa-masa sekarang ini. Ini yang harus kita persiapkan, saudara. Hidup tidak bercacat celah. Tidak mudah, saudara. Saya waktu saya bahas ini, saya bilang, Tuhan, saya masuk kategori perawan kan di Tuhan. Coba saya sedang mengerjakan waktu perkawinan anak domba. Saudara dan saya ini sedang menjadi calon-calon mempelai Kristus. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya bilang, Tuhan, ini saya masuk nggak dalam kategori yang Kau inginkan sebagai mempelai laki-laki? Seorang mempelai laki-laki akan melihat, akan melihat kehidupan sang perempuan. Apakah perawan apa enggak? Aku berkenan apa enggak? Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap perkawinan harus mempersiapkan dengan sangat baik. Walaupun masa pandemi seperti ini, pasti persiapannya lebih rumit, pakai masker dan lain sebagainya. Proses persiapan ini harus kita lalui, baru nanti hari-harinya berlangsung. Sekarang kita pada masa persiapan untuk dijemput oleh mempelai laki-laki, karena kita mempelai wanita. Jika ada yang ingin menikah di gereja, pasti yang ditanya oleh gembala adalah, apakah sudah dibaptis? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya dan saudara sebagai mempelai wanita siap sedia, karena pada hari hanya maka mempelai laki-laki itu akan menjemput mempelai wanita. Jika ada yang ingin menikah di gereja, pasti yang ditanya oleh gembala adalah, apakah sudah dibaptis? Coba saudara yang sudah menikah pasti dulu waktu diberkati ditanya, udah dibaptis? Sudah Bu. Pasangannya udah dibaptis? Udah Bu. Kalau belum, pasti ibu gembala bilang, dibaptis dulu ya. Diajar dulu mengenal Tuhan, baru bisa dilakukan nanti pemberkatan. Kalau sudah dibaptis, dua-duanya sudah dibaptis, maka dilanjutkan kepada konseling. Masa konseling ini masa yang akan dipersiapkan. Siap enggak menjadi seorang perempuan? Siap enggak untuk menjadi seorang laki-laki? Seorang perempuan seperti ini, seorang laki-laki seperti ini. Masuk dalam masa persiapan konseling. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di masa-masa kita sekarang ini pun, dalam pernikahan Kristen pun, ini diperlukan, saudara. Pada waktu kita akan masuk ke dalam masa perkawinan anak domba, ternyata saudara dikasih oleh Tuhan, ada juga prosesnya supaya kita layak menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa prosesnya untuk menjadi mempelai Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, harus lahir baru. Lahir baru itu tidak hanya sudah dibaptis. Bukan hanya itu, karena dibaptis itu hanya sebagai simbol, tanda, lambang bahwa saudara
lahir baru, ciptaan yang baru, hati yang baru, dan kita hanya milik Kristus. Yohanes 3 ayat yang kelima. Mari kita buka dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini penting, saudara. Amin. Saudara tidak boleh bangga hanya sudah dibaptis, tetapi lahir baru, ciptaan yang baru. Yang kedua, berkenan kepada mempelainya. Ini yang saya singgung tadi yang pertama, yaitu tentang keperawanan kita. Berkenan kepada mempelainya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi awal saya katakan tidak ada seorang pria yang mau menikah dengan wanita yang tidak perawan, kecuali kalau dia benar-benar sangat mencintai wanita itu. Berkenan kepada mempelainya, menjaga kesucian hidupnya. Entahkah sekarang saudara belum menikah atau saudara sudah menikah, ini kita jaga kesucian hidup kita, sehingga kita menjadi layak dan berkenan kepada Sang Mempelai itu. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tidak bercacat celah. Nanti saudara buka di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita berkenan kepada mempelai kita. Minggu yang lalu Ibu Gembala menyinggung dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Kata Paulus, aku akan menjadikan mempelai Kristus kita laki-laki atau perempuan, kita bertunangan dengan Kristus. Saudara ingat tidak waktu kemarin minggu yang lalu Ibu Gembala memberikan firman? Waktu saya dengar ini saudara, kita sedang bertunangan dengan Kristus dan kita semua mempelai wanita sebagai perawan suci. Amin saudara. Karena kita mempelai wanita. Mempelai pria menghendaki mempelai wanitanya sebagai perawan suci, dan mempelai wanitanya pun menghendaki dirinya sebagai perawan suci bagi suaminya. Perawan yang hidup dalam kekudusan. Bagaimana perasaan mempelai laki-laki jika ia mendapati mempelai wanitanya ternyata sudah tidak suci atau tidak perawan lagi? Tentunya ia akan kecewa. Tentunya ia akan cemburu. Tentunya ia akan marah. Artinya mempelai wanita itu tidak bisa menjaga diri dan telah gagal mempertahankan kesucian hidupnya. Mempertahankan kesucian hidup di tengah dunia yang penuh kecemasan bukanlah perkara mudah, karena sekarang ini kita masih hidup di dalam dunia. Godaan-godaan dunia yang menawarkan kenikmatan sesaat, menyilaukan mata. Betul nggak Bapak Ibu? Godaan dunia ini terkadang membuat kita tidak menjadi suci hidupnya, menyilaukan mata, dan menjanjikan materi yang melimpah, membuat pertahanan iman orang percaya menjadi runtuh, saudara. Anak-anak muda, kaum muda, khususnya yang wanita-wanita, jaga hidupmu dengan kesucian hidup. Ini penting, saudara. Karena kalau kita silat mata, apalagi kalau pria itu uangnya cukup banyak, terus dikasih uang,
lagi yang mau kalau bukan Dia yang membuka perawan. Dia mau karena Dia sangat mencintai kau. Godaan dunia menawarkan kenikmatan sesaat, tapi sesungguhnya yang kita mau adalah kehidupan yang kekal bersama dengan mempelai laki-laki, yaitu mempelai Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jelas tujuannya dan arahnya. Pada waktu kita mau menikah, pasti kita tahu, oh, saya mau menikah nih. Saya mau begini. Si Emi baru menikah nih. Waktu mengambil satu keputusan itu, pasti si Emi sudah punya. Wah, saya nanti tujuannya begini. Pasti saudara, tidak ada satu pun yang ingin menikah. Ya udahlah, aku menikah aja, gitu ya, si Emi. Gak mungkin. Pasti dipikir matang-matang. Waktu saya ikut proses Emi menikah juga, mereka juga punya proses. Seumur saya baru masuk ke dalam, walaupun anak saya sekolah di situ sudah. Anak saya sudah SMP, sekolah di Budi Mulia. Baru kali ini saya masuk ke dalam yang namanya ruangan mereka. Ada prosesnya. Saya sebagai saksi mereka bahwa benar Ernie belum pernah menikah. Saudara dikasih oleh Tuhan, jelas tujuannya. Kalau saudara mungkin mulai ingat lagi dulu tujuan saya menikah apa, saudara, masalah terjadi di dalam rumah tangga, kita mulai ingat lagi janji dan tujuan pernikahan kita dulunya, saudara. Supaya apa? Kita tahu tujuannya, jelas arahnya, kemana. Saya bukan hanya sembarang menikah, saya bukan hanya asal-asal menikah, tapi saya tahu jelas tujuan saya menikah, yaitu untuk meneruskan keturunan ilahi di dalam dunia ini. Tetapi untuk kehidupan kekal, kita akan mengadakan pesta perkawinan anak domba. Tujuan dan arah jelas bahwa kita akan kembali bersama-sama dengan Sang Pencipta kita. Amin, saudara. Yang sudah menciptakan kita, yang serupa dan segambar dengan Dia. Dan untuk itulah Allah memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, supaya saya dan saudara kembali terhubung kepada Dia. Dan waktu perkawinan anak domba itu, maka kita akan bersama-sama kembali kepada Dia yang sudah menciptakan kita. Jelas tujuannya dan arahnya, menggunakan semua yang dimiliki untuk tujuan terlaksana. Waktu kita akan menikah, kita akan mengeluarkan semuanya. Baik pria punya uang, laki-laki punya uang, perempuan punya uang, disatukan, kurang disama-samakan, kurang sama-sama dicari, betul gak saudara? Tujuannya hanya satu, supaya bisa menikah, betul? Kurang nih uangnya, yaudah saya punya uang nih. Wow, ini seperti ini dan lain sebagainya, dicari solusinya. Hanya satu tujuannya, supaya bisa menikah, supaya terlaksana semua tujuan. Sama dengan kita waktu kita nanti mau pada waktu hari perkawinan anak domba, semuanya kita pakai. Talenta, karunia, bakat, panggilan kita, jelas kemampuan yang kita miliki, kita berikan semuanya untuk Dia, supaya tercapai kita masuk kategori mempelai yang berkenan kepadanya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat 1 Korintus 3 ayat 11, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang keempat, selalu waspada, siap sedia, berjaga-jaga, tetap setia, menjaga kesetiaan. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Wanita yang bertunangan harus memberikan kasih
kasih dan kesetiaannya hanya kepada satu orang saja tunangannya. Bila ia memberikan dirinya kepada pria lain, berarti ia bersalah karena tidak setia kepada tunangannya. Kesetiaan yang tulus kepada satu orang saja, hati yang bercabang membawa kehidupan yang cemar dan hubungan yang merusak. Hati yang bercabang. Saudara, kesetiaan itu hanya satu. Amin. Kalau kita bertunangan dengan Kristus, masa-masa persiapan, ditunangkan dengan Kristus, hanya satu. Amin, saudara. Coba katakan hanya satu. Siapa saudara? Hah? Waduh, belum mantap ini. Siapa saudara? Yesus. Tadi pujiannya Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hanya satu, amin saudara. Memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Karena bercabang dua itu merusak. Pada waktu seorang wanita dan laki-laki menikah dan ada yang bercabang salah satu, pasti hubungan itu rusak. Betul apa enggak saudara? Lambat laun pasti rusak. Karena bercabang itu tidak baik. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan sangat menguatkan kita. Amin. Saudara mau menjadi mempelai Kristus? Amin. Menjadi mempelai Kristus bukanlah hal yang mudah, saudara. Sekarang masa persiapan, harus lahir baru. Yakinkan hidupmu lahir baru, berubah dari hari ke hari, dari hari ke hari. Sehingga yang kedua, kita berkenan kepada mempelai kita, perawan suci, saya dan saudara. Yang ketiga, jelas tujuan kita masuk dalam kerajaan surga, memerintah bersama dengan Dia. Yang keempat, siap selalu waspada, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Dia akan datang, tetapi Dia pasti datang. Dia pasti datang. Itu janjinya. Aku akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelai Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri firman ini, mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Apakah engkau perawan suci yang dikehendaki oleh mempelai? Kesucian hidup yang sedang dinanti-nanti oleh mempelai Kristus. Tidak ada satupun pria yang tidak menantikan hal ini, saudara. Semuanya menantikan mempelai wanita, perawan suci. Dan hendaklah hari ini kita katakan, Tuhan, apakah aku berkenan kepada Engkau sebagai mempelai Kristus, perawan yang suci yang Engkau kehendaki? Kalau belum, saudara, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan.
kesucian hidup dalam pikiran. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Kekasih pujaan kita. Tidak ada yang tergantikan Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing bawa hidupku kepada Tuhan. Masa persiapan kita menjadi mempelai Kristus. Layakkah Engkau berkenan kepada Sang Mempelai itu jikalau Ia datang? Layakkah Engkau jikalau Ia datang, dan berkenankah Engkau akan hidupmu pada waktu Mempelai itu datang menjemput kita? Apakah Engkau benar-benar sedang dalam keadaan keperawanan yang suci, yang tidak bercacat, tidak bercela, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap hati, dan tindakanmu, mempermuliakan Dia sebagai Mempelai Kristus? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami berkenan kepadamu Bapa. Hidup kami berkenan kepadamu ya Allah kami yang hidup. Bukan pelayanan Tuhan yang membuat kami berkenan, tetapi hidup kami Tuhan, kesucian hati kami, kesucian hidup kami Tuhan, itu yang berkenan di mata-Mu Bapa. Karena bukan orang yang berseru-seru memanggil nama-Mu,
banyak tantangan, ada begitu banyak godaan yang akan membuat kami jauh daripadamu. Tetapi karena Engkau ya Tuhan, Engkau sudah menyerahkan hidupmu buat kami, maka kami pun akan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya dan berusaha hidup seturut dengan kehendak-Mu sambil menunggu Engkau datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Tuhan akan memberkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan akan melawat kami dan terus membimbing kami dimanapun kami berada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.